Selamat pagi para siswa-siswi kelas 8 yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita mempelajari matematika tentang barisan bilangan bertingkat. Barisan bilangan bertingkat. Rumus dari barisan bilangan bertingkat UN adalah UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Itu rumus umumnya. Lalu kemudian ada rumus-rumus lain yang mengikuti rumus ini adalah Y1 sama dengan 2A. Y1 sama dengan 2A. X1 sama dengan 3A tambah B. Terus berikut lagi U1 sama dengan A tambah B tambah C. Sekali lagi rumus-rumus untuk barisan bilangan bertingkat. UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Y1 sama dengan 2A. X1 sama dengan 3A tambah B. U1 sama dengan A tambah B tambah C. Contoh, langsung contoh ya. Kita lihat contoh berikut. Barisan bilangan bertingkat adalah sebagai berikut. Disuruh mencari rumus suku KN dan rumus untuk memperoleh suku ke-10. Jadi kalau UN sudah tahu, berarti suku ke-10 berarti U10 sama berapa. Nah, langsung kita lihat contoh barisan bilangan bertingkat adalah 1, 4, 11, 22, 37. Berarti kita lihat 1 ke 4 itu ditambah berapa? 3. 4 ke 11 ditambah 7. 11 ke 22 ditambah 11. Lalu 22 ke 37 ditambah 15. Ya, kita lihat. Ini barisan umum, bentuk umumnya adalah ini adalah U1, U2, U3, U4, U5. Untuk yang berikutnya, barisan tingkat 2 ini. Ya, tingkat berikutnya ya. Barisan 1, barisan kedua. Ini bisa disimbol dengan X1, ini adalah X1 ya, X2 dan seterusnya ya, X3, X4. Ini simbolnya untuk ini ya, untuk tingkat 2. Terus yang tingkat 3 kita lihat ya, dari 3 ke 7 itu ditambah berapa? 3 ke 7 ditambah 4. 7 ke 11 ditambah berapa? Tambah 4 juga. 11 ke 15 ditambah berapa? Tambah 4 semua. Berarti tingkat yang ketiga ya 31, tingkat 2, tingkat 1 ya. Ini barisan pertama, tingkat 1, tingkat 2. Oh, jadi kita anggap ini barisan umumnya ya. Lalu kemudian ini tingkat 1,
berbeda angka-angkanya. Lalu tingkat kedua itu angkanya sama semua. Jadi kita lihat di sini simbol yang ini nih adalah 4-nya adalah Y1, jangan lupa. Terus X1 ini, jadi Y1 itu 4-nya. Lalu kemudian X1 kemana? Yaitu 3 ini. Ini adalah X1. Ya, terus kemudian satu ini apa? Ini adalah U1. Ya, U1. Kita sudah tahu tadi bahwa untuk mengetahui rumus umumnya UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Lalu kemudian Y1 sama dengan 2A. Y1 sama dengan 2A tadi ya. Jadi Y1 sama dengan 2A. Y1 nya berapa? 4 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan berapa? A sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. A nya 2. Sudah jelas A2 ya. Sekarang kita lari ke berikutnya. Lanjut ke berikutnya adalah X1. X1 sama dengan berapa tadi rumusnya? 3A tambah B. Ingat itu rumus-rumus untuk bilangan bertingkat tuh. Barisan bilangan bertingkat. Nah, X1 sama dengan 3A tambah B. Atau 3A tambah B sama dengan X1. 3A, A berapa? 2, berarti 3 dikali 2 tambah B sama dengan X1. X1 berapa? 3. Berarti B sama dengan berapa ini? Ini 3 kali 2 sama dengan 6 ya. 6 ditambah B sama dengan 3. Berarti B sama dengan berapa? Pindahlah 6 ke ruas kedua, dapat min 6. Min 6 tambah 3. 3 tetap di ruas kedua, berarti tandanya tetap. Berarti sama dengan berapa? Min 6 tambah 3. Ingat, kalau tandanya berbeda, angka selalu dikurangkan. Ini negatif dan positif, berarti dikurangkan angkanya. Kalau tandanya sama, selalu dijumlahkan. Min berarti min berapa jumlah angkanya. Plus berapa jumlah angkanya. Tapi kalau plus min plus itu selalu dikurangkan angkanya, berarti sama dengan min 3. B sama dengan min 3, A sama dengan 2. Nah sekarang U1, rumusnya apa U1? Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Hapus yang ini. U1 tadi 1 kan? U1 sama dengan 1. Lalu rumus U1 apa? U1 sama dengan apa? A tambah B tambah C. Sedangkan U1 dalam barisan bilangan tadi adalah 1 ya. Berarti ini 1 sama dengan A nya berapa? 2. B nya berapa? Min 3. Plus kali min 3 ya, min 3. Plus kali min kan min. Tambah C. Nah berarti C berapa ini? Ini 2 dikurang 3, tanda berbeda. Angka dikurangkan selalu. Berarti 1 sama dengan min, ya toh? Min 1 tambah C. Berarti C sama dengan berapa? Min 1 pindah ke sana, pindah ke ruas ke 1, berarti plus. Jadi plus 1 tambah 1. Berarti C sama dengan berapa? 1 di sini. C sama dengan 2 ya toh? Itu C sama dengan 2. Nah, pasanglah rumus UN ini. UN sama dengan apa rumus tadi? UN sama dengan, ya ingat, A sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan 2. Ya, jangan lupa. Rumus UN nya adalah AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Ya, tinggal A, B, dan C diganti dengan angka-angka yang kita sudah temukan tadi. Jadi berarti rumus umumnya untuk bilangan bertingkat ini untuk mengetahui suku keberapa, UN sama dengan AN, ulang lagi, AN pangkat 2 tambah BN tambah C. A nya berapa tadi? 2, berarti 2 N pangkat 2 ditambah B. B berapa? Min 3, min kali plus ya min, berarti 3N, min 3N tambah berapa? C nya, C sama 2, berarti tambah 2. Betul ya? Berarti UN untuk rumus suku KN pada baris bilangan tadi 1, 4, 11, 22, 37, UN sama dengan 2N pangkat 2 kurang 3N tambah 2. Nah kalau begitu yang ditanya U10. U10 sama berapa?
U10 sama dengan 2 dikali N nya diganti 10 pangkat 2 dikurangi 3 dikali N diganti 10 tambah 2 sama dengan berapa itu? 10 pangkat 2 100, 2 kali 100 200 ya, kurang 3 kali 10 berarti min 30 tambah 2. Oke, tambah 2 ya, berarti 200 kurang 30 berapa? 170 tambah 2 sama dengan 172. 172 itu jumlah apa bukan? U10 dari bilangan bertingkat dengan barisan 1, 4, 11, 22, 37 itu. Udah selesai. Nah, sekarang kita akan melihat jumlah N, baris N suku pertama ya. Misalnya 5 suku pertama, 4 suku pertama dari barisan geometri maupun barisan aritmatika. Rumus untuk ingat video-video yang dulu yang dari YouTube itu juga dilihat lagi ya, supaya memperjelas. Nah, rumus suku ke N nya, bukan rumus suku N, jumlah N suku pertama, berarti berapa suku pertama? Misalnya ada suku pertama 1, 2, 3, 4, 5 5 suku pertama. 6 suku pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahkan barisan bilangan itu berapa jumlahnya. Nah, untuk barisan aritmatika rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali N, maaf bukan N, U1 tambah UN bagi 2. Jadi atau N per 2 aja, N per 2 kali U1 tambah UN. Ingat UN sendiri rumusnya apa? UN sama dengan apa? U1 ditambah, jangan lupa N min 1 dikali beda, kali B. N itu banyak suku. Misalnya 6 suku pertama berarti suku 1 tambah suku 2 tambah suku ketiga tambah suku 4 tambah suku 5 tambah suku 6. Kalau suku 6 suku pertama berarti 6 per 2 kali U1 nya berapa? UN nya berapa? UN ini rumusnya kita cari dulu ya. Oke, langsung contoh saja. Lihat misalnya ada soal tentukan hasil penjumlahan bilangan pada barisan. Tentukan hasil penjumlahan bilangan pada barisan. Bapak guru nggak tulis ya, papannya terlalu kecil. Tentukan hasil penjumlahan bilangan pada barisan. Barisan berapa? Barisan bilangannya mana? Yaitu 5, berapa nih? 11, 17, 23, titik 131. Nah, jumlah barisan bilangan ini berapa? 5 tambah 11, 16. 16 tambah 17, ya 33. Tambah 23, berapa? Tambah berapa lagi di sini belum tahu kita. Tidak tahu berapa. Ini kan tambah berapa kita lihat nih. 5 tambah 11 bertambah 6, ya toh? Berarti ini mau tambah 6, tambah 6 toh sampai 131. 131 ya. Berarti UN-nya di sini adalah 131. Ya, U1-nya berapa? 5. Ya. Berarti SN-nya berapa SN? Ya, bedanya berapa? Bedanya 6 ini. Nah, banyak suku N-nya berapa? Belum tahu kita, N-nya belum tahu. Ini berapa suku? Banyak sukunya berapa ini sampai dengan 131 ini? Maka kita harus cari dulu banyak sukunya berapa N, ya. Berarti caranya bagaimana? Ini pakai rumus ini. UN dicari rumus ini ya. Berarti UN dicari dulu sama dengan U1 ditambah N-1 dikali beda. Kali beda, bedanya berapa? Ini sudah tahu bedanya ini. 11 kurang 5 kali 6 kan? Kali 6 ya. UN ini sudah tahu 131, tulis saja 131 sama dengan U1 nya berapa? 5 ditambah dalam kurung N-1. N ini belum tahu soalnya ya. Kali 6 begitu.
Berarti ini kan 6N kurang 6 tambah 5 berarti 131 sama dengan 5 ditambah 6N kurang 6. Kurang 6 plus 5 tanda berbeda, angka dikurangkan berarti min 1. Min 1 kalau kita pindah ke sana jadi plus 1, pindah ke ruas 1 ya. Jadi ini konstan, ini ada variabel 6, berarti N nya diketahui dari sini. Jadi langsung saya tulis ya, 131 ditambah 1. Ingat baik, ini pindah ke sana. Ini sudah dijumlahkan keduanya, dikurangnya dapat min 1. Berarti 132 ya, sama dengan 6N. Berarti N sama berapa? N sama dengan 132 dibagi 6 sama dengan berapa? Kalau dihitung 22 ya. 22 coba hitung aja. 6 kali 20 120. 6 kali 2 12. 120 tambah 12 132. Betul tuh? Berarti N-nya 6. Udah, langsung sekarang jumlah 6 suku ini berapa jumlahnya? Nah, tinggal pasang rumus ini. Rumus SN itu. Nah, Bapak Guru hapus yang ini ya. Oke, hapus. Jadi jumlah baris bilangan itu langsung kita tulis saja. N-nya 6 dari U1 ini berapa? 5 ya. U1 dari 5. Jangan lupa tuh. UN-nya berapa? 131. Tinggal masuk di sini angkanya. Berarti S6 ya, 6 suku kan? Sudah kita tahu tadi. Ya, jumlah ini sudah tahu. 6 suku kan? 6 per langsung saja. 6 per 2. Betul? 6 per 2. Maaf, suku tadi bukan 6. 22. Maaf, 22. Lupa. Berarti ini S22. S22, maaf, 22 ya. Sama dengan 22 per berapa? Per 2 dikali U1 berapa? U1 5 ditambah UN 131. Nah, berarti ini sama dengan 11 dikalikan 136. 11 kali 136 sama dengan berapa? Sama dengan 1496. Dikalikan saja 1496. Kalikan seperti biasa, dapatlah 1496. Itu untuk barisan apa? Aritmatika. Sekarang kalau barisan apa? Lalu contoh lain dulu untuk barisan aritmatika ini. Bapak Guru nggak tulis ya soalnya, hanya dikte saja. Soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan ini ya. Soal cerita misalnya begini. Ceritanya soal cerita begini. Misalnya seorang pemilik perkebunan jeruk. Seorang pemilik perkebunan jeruk ya. Hasil panen jeruknya tahun pertama 8 ton. Tahun ke-1 8 ton ya. Tahun keduanya adalah 12 ton. Tahun ketiganya adalah 16 ton. 16 ton. Dan seterusnya sampai tahun ke-18 dengan penghasilan yang tetap. Berarti ini kita lihat ya, ditanya berapa hasil panen jeruk pada tahun ke berapa? Tahun ke-18. Dan berapa jumlah hasil panen jeruk sampai jumlah ini? Jumlah hasil panen jeruk sampai tahun ke-18. Berarti mulai tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, ke-4, ke-5 sampai tahun ke-18. Itu jumlahnya berapa ton? Begitu. Itu jumlah. Kalau yang ini pada tahun ke-18 berapa ton jeruk? Begitu ya. Nah, berarti kita tahu dari cerita ini jumlahnya berapa ya, tahun ini sama berapa. Berarti diketahui di sini apa? U1 nya sama dengan 8. Bedanya sama berapa? Beda sama dengan 12 kurang 8, 4. 16 kurang 12, 4 juga, berarti bedanya 4. Nah, sekarang ditanya U18. Rumusnya apa? U18 sama dengan dari tahun ke-18 U1 ditambah N-1. N nya berapa tadi?
18 kurang 1, 17 ya toh. 17 kali beda, kali 4, begitu. U1 nya berapa? 8. Tambah 17 kali 4, 40 tambah 28, 68. Ya toh, 68 ditambah 8 sama dengan 76. Jadi hasil panen jeruk ini pada tahun ke-18 adalah 76 ton ya. 76 ton hasil panen jeruk ini. Lalu berapa ton jumlah hasil panen jeruk ini dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-18? Nah, UN-nya ini 76. U1-nya berapa? 8. Berapa N-nya? Ya 18 ya kan? 18 tahun. Ya, berarti N 18. Oke, kalau begitu SN sama dengan, kita hapus dulu ya. Hapus. Ingat 76 ya UN-nya. U18-nya. Ini jumlah ini. Nah, berarti kita punya jumlah ini. SN S18 ya. S18 berarti 18 dibagi 2 dikalikan dengan U1-nya, yaitu berapa? 8 ditambah UN-nya berapa tadi? 76 ya. Baru hapus, sudah hapus tadi. 76 tambah 8 berapa? Itu begitu. 18 bagi 2 sama dengan 9. Berarti 9 dikali berapa ini? 84 ya enggak? 84. Berarti sama dengan berapa? 720 tambah 36. 756. 756. Jadi jeruk, jumlah hasil jeruk dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-18 adalah 756 ton. 756 ton ya. Itu jumlah-jumlah untuk barisan aritmatika. Nah, sekarang kita cari yang berhubungan dengan jumlah N suku pertama untuk barisan geometri. Nah, itu video itu dilihat lagi video yang pertama dulu tuh. Ada berapa? Ada 4, ada 3 tuh. Dipelajari lagi di sana ada penjumlahan untuk barisan geometri. Barisan geometri. Ingat rumus untuk jumlah N suku ya. Jumlah N suku pertama. Ingat istilah itu N suku pertama, bukan suku pertama ya. Berapa suku pertama dari suku 1 ke 2 ke 3 itu namanya sekian suku pertama. Jumlah N suku pertama pada barisan atau deret, barisan atau deret ya. Deret geometri. Geometri. Rumusnya ada 2. Rumusnya ada 2. SN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N min 1 per R min 1. Ini rumus ini dipakai kalau R-nya lebih besar dari 1. Jadi U1 R duluan ya. R duluan baru kurang 1. R kurang 1. Yang satu lagi SN sama dengan U1 dikalikan dalam kurung 1. Ini lihat terbalik tuh. Lihat. 1 kurang R pangkat N. Ya. 1 kurang R pangkat N. Per 1 kurang R ya, terbalik ya. 1 duluan, R belakangan, di atas R duluan, 1 belakangan ya. Berarti berbeda itu. Ini bila mana dipakai kalau R itu lebih kecil dari 1. Biasanya R-nya setengah, R-nya seperempat, R-nya 3/5 dan sebagainya ya. Kurang dari 1. Nah, kita lihat contoh untuk yang R-nya lebih besar dari 1. Nah, contoh deret geometrinya untuk yang R lebih besar dari 1. Contoh ini. Misalnya baris atau deret geometrinya sebagai berikut. 1, 2, 4.
baris geometri 1 tambah 2 tambah 4 tambah dan seterusnya. Berarti ini kan rasionya 2 bagi 1 2, 4 bagi 2 2. Berarti di sini berapa? 8 ya. 8 bagi 4 2 dan seterusnya. Nah, disuruh hitunglah 6 suku pertama. Hitunglah jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama. Hitunglah jumlah 6 suku pertama dari barisan atau deret geometri 1, 2, 4 dan seterusnya. Nah, berarti kita pakai rumus. U1 berapa? U1 ya ini U1. Rasionya berapa? 2 itu. Jadi U1 sama dengan 1, R sama dengan 2. Itu yang kita perlukan dalam perhitungan ini. Berarti SN sama dengan ya U1 dikalikan berapa? R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ya kita tulis terus sampai sini. Berarti U1 berapa? 1 ya. Dikalikan R pangkat N. R nya berapa? 2. 2 pangkat R, N nya berapa? 6 dikurangi 1 dibagi 2 kurang 1. Berarti sama berapa? Kita lihat terus ya. Berarti 1 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 itu sama dengan berapa? 64 ya. Ya dikalikan aja. 2 ke 2 4, 4 ke 2 8, 8 ke 2 16, 16 ke 2 32, 32 ke 2 64. Betul sekali. Berarti 1 kalikan dalam kurung 64 dikurangi 1 dibagi 2 kurang 1 1 sama dengan 63 hasilnya. Begitu. Jelas? Kalau tidak jelas boleh tanya, tapi nggak bisa tanya sekarang ya. Nanti WA saja. Oke. Nah sekarang yang berikut, kalau R-nya lebih kecil dari 1, hitunglah 6 suku pertama kalau R-nya baris deret berikut, deret geometri berikut ini. Misalnya angka-angkanya sebagai berikut: 8 4 2 ya. 8 tambah 4 tambah 2 tambah berapa lagi? Biar 4 bagi 2 4 bagi 8 setengah kan? 2 bagi 4 setengah. Berarti ini 1 dong di sini ya. 1 bagi 2 ya setengah. Di sini berapa lagi? Bagi 1. Ya tuh berarti setengah di sini ya. Dikali setengah berarti ya. Dikali setengah terus. Ya, berarti R-nya sama dengan setengah ini. R sama dengan setengah. Hitung berapa? 6 suku pertama. U1 berapa? Sama 8. Berarti SN-nya terbalik ya. U1 dikali 1 kurang R pangkat N ya, R pangkat N per 1 kurang R. Berarti kita tulis terus ini U1 8 dikalikan 1 kurang 2 pangkat 6 per 1 kurang setengah. 1 kurang setengah berapa? Min setengah kan? Ya kan? Bukan min setengah, 1 kurang setengah ya setengah itu. 1 kurang setengah bukan setengah kurang 1. Berarti sama dengan berapa nih? 8 dikalikan 1 kurang setengah. Maaf, ini R-nya bukan 2 tapi setengah. Suka salah tulis ini, Jadi setengah pangkat 6. Ingat tadi 2 ya. 2 pangkat 6. Nah, berarti ini sama dengan berapa ini? Nah, berarti kurang berapa? 1/64 toh? Ya, kurang 1/64 begitu. Ya. Bagi
min setengah, ya nggak? Bagi setengah, bukan min setengah. 1 kurang setengah kan? Bagi setengah. Kalau dihitung, ini hasilnya adalah 15 3/4. 15 3/4. Nah, bingung hitungnya, tidak tahu ini ya. Wow, bagaimana ini? Lihat, ini kan sama penyebut dulu. 1/64, ini kan 1, berarti ini 64/64. Dari mana tadi? 64 bagi 1 dapat 64 kali 1 64 begitu. Lihat, 64/64 dikurangi 1/64 begitu. Sama dengan berapa? 63/64, ya enggak? Nah, sudah itu kalikan 8 kan? 8 dikali 63/64. Nanti bagi setengah, berarti kalau dikalikan jadi kali 2 ya, 2/1. Kali 2/1 begitu ya, jelas 2/1 kan. Nah ini coret dulu, ini dapat 8 kan, 8 ya, 8 dengan 64 dicoret dulu, ini perkalian soalnya. Lalu 8 dengan ini dicoret juga, tes gitu loh, dapat 4 kan ya. 63 bagi 4 berapa coba? 63 bagi 4 ya, 1 lah, 1 kali ini 4, 2 toh, 23 berapa? 5 tuh, 5 kali 4 20, sisa 3 ya, 3/4 atau 17,75 kan sama tuh. Gitu. Makanya harus cara berhitung SD harus dikuasai, harus lancar begitu loh ya. Udah, saya kira itu saja ya penjelasan kali ini berhubungan dengan yang pertama tadi adalah barisan bilangan bertingkat ya, barisan bilangan bertingkat. Lalu kemudian penjumlahan n suku pertama untuk barisan aritmatika dan barisan atau deret geometri sudah diketahui semua. Maka sekarang tugas dilaksanakan. Mohon perhatian. Lihat, Anda punya buku ini, buku 2, lihat ya, ini buku 2, halaman berapa? Ini halaman 42 sampai 43. Kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 6 dan nomor 11. Cukup 4 soal. Ya, bagus, tulis di papan biar supaya lihat. Nanti lihat lagi di papan juga ada. Jadi tugasnya halaman berapa? Dari buku sama tadi ya. Halaman 42 sampai 43. Nomor 1, 2, nomor berapa lagi? 6 dan nomor 11 gitu. Udah jelas. Selamat bekerja. Selamat berpikir. Dan lihat dari buku juga, dari halaman sekian dan sekian tentang deret itu kita pelajari lagi semuanya supaya kita kuasai, punya wawasan. Contoh-contohnya banyak di dalam buku ini. Jadi semakin pintar, semakin cerdas kalau kita sering belajar, sering berlatih, sering membaca. Jadi kalau